Ketika cinta dan kehormatan bersinggungan, dua kerajaan besar runtuh bukan karena pedang, tapi karena hati yang tak pernah siap menerima penghinaan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Petok Legenda Nusantara. Kali ini kita akan menyelami kisah yang paling menyayat sejarah Nusantara, Perang Bubat, sebuah tragedi yang lahir dari kesalahpahaman, ego, dan kehormatan yang dipertaruhkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu channel ini berkembang agar semakin banyak cerita sejarah epik yang bisa kita angkat. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angin dari tanah Majapahit berhembus membawa aroma kemenangan, kemegahan, dan ambisi yang tak terpadamkan. Pada masa itu Majapahit berada di puncak kejayaannya di bawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk dan patih agungnya yang terkenal, Gajah Mada. Namun siapa sangka, di balik tembok-tembok megah keraton, ada sebuah rencana besar yang kelak menjadi pemantik tragedi. Kisah ini dimulai ketika kabar kecantikan Putri Dyah Pitaloka Citra resmi dari Kerajaan Sunda terdengar hingga Majapahit. Banyak utusan yang melaporkan kecantikannya seolah Dewi Kayangan turun ke bumi. Hayam Wuruk yang sejak muda sering mendengar cerita itu mulai merasakan ketertarikan, bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai manusia yang merindukan pendamping. Apakah benar ia seanggun cerita yang dibawa angin? Tanya sang raja pada salah satu utusannya. Daulat, Gusti. Kecantikannya memang tak terperi. Banyak yang berkata, parasnya mampu meruntuhkan amarah dan membawa damai bagi siapapun yang melihatnya. Jawab sang utusan sambil menunduk hormat. Hayam Wuruk menatap jauh ke arah senja dari balik pendopo. Dalam hatinya muncul keinginan yang begitu kuat untuk memperistrikan putri Sunda itu. Bukan hanya karena kecantikan, tetapi karena ia melihat kesempatan untuk mengikat hubungan baik antara Majapahit dan Sunda, dua kerajaan besar yang sebenarnya tidak pernah berseteru. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik niat baiknya tersimpan bahaya, sesuatu yang bahkan ia sebagai raja tidak mampu mengendalikan, ambisi Gajah Mada. Sang patih, yang memegang sumpah palapa untuk mempersatukan Nusantara, melihat pernikahan ini bukan sebagai hubungan dua hati, tetapi sebagai kesempatan untuk menundukkan Sunda menjadi bawahan Majapahit. Pernikahan ini harus menjadi tanda takluk, bisik Gajah Mada pada dirinya sendiri. Dari sini, bayang-bayang malapetaka mulai terbit, meski belum ada satupun yang menyadarinya. Sementara itu di tanah Sunda, suasana jauh berbeda. Kerajaan Sunda dikenal sebagai kerajaan yang damai, anggun, dan penuh kehangatan. Ketika rombongan utusan Majapahit datang membawa lamaran, seluruh istana terselimuti kegembiraan. Putri Dyah Pitaloka, yang lembut hatinya, menyambut kabar itu dengan senyum malu. Ayahanda, apakah lamaran ini membawa niat baik? Tanyanya lembut kepada Prabu Maharaja Linggabuana. Sang raja tersenyum hangat. Anakku, Hayam Wuruk adalah raja besar, terkenal bijaksana. Jika ia benar ingin mempersuntingmu, maka ini bukan hanya pernikahan, tetapi jembatan persahabatan antara dua bangsa. Para bangsawan Sunda pun menyetujui lamaran itu. Tidak ada sedikit pun kecurigaan, sebab Majapahit selama ini tidak pernah menjadi musuh. Bahkan banyak menganggap pernikahan ini sebagai anugerah. Kita akan berangkat ke Majapahit membawa kehormatan, ujar sang raja pada para pengiringnya. Namun satu orang merasa gelisah, Mangkubumi Sunda, yang diam-diam merasakan sesuatu yang tidak wajar. Paduka, izinkan hamba bertanya. Apakah tidak terlalu tergesa menerima undangan ini tanpa memastikan maksud Majapahit? Sang raja tersenyum, menepuk bahunya. Mangkubumi, hidup ini harus dijalani dengan prasangka baik. Jangan biarkan ketakutan menguasai akal. Putri Pitaloka juga ikut bicara. Jangan khawatir. Majapahit bukan musuh kita.
Dengan demikian, rombongan besar Sunda pun bersiap menuju Majapahit. Mereka membawa hadiah, pasukan pengawal terbaik, dan hati yang penuh harapan. Namun mereka tidak tahu bahwa di Tanah Bubat, tempat upacara penyambutan, nasib mereka sudah ditunggu oleh sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Ketika rombongan Sunda memasuki wilayah Majapahit, masyarakat setempat menyambut dengan ramah. Jalanan dipenuhi warga yang ingin melihat kecantikan sang putri. Lihatlah, itu rombongan Sunda. Indah sekali tata busananya, bisik seorang perempuan. Putri Pitaloka hanya tersenyum sopan, merasa sedikit gugup. Di kejauhan, Hayam Wuruk sendiri mengamati rombongan itu dari menara pengawas. Dadanya berdegup tak karuan saat melihat sang putri. Benar, ia bahkan lebih cantik dari cerita, gumamnya. Namun di saat sang raja merasakan cinta yang tulus, Gajah Mada memandang kedatangan rombongan Sunda dengan tatapan tajam penuh perhitungan. Bagi sang patih, kedatangan rombongan Sunda yang membawa pasukan pengawal dianggap sebagai pengakuan tak resmi bahwa mereka datang bukan sebagai keluarga raja yang setara, melainkan sebagai pihak yang harus tunduk. Mereka datang terlalu megah, seolah lupa bahwa Majapahit adalah pusat dunia, katanya dingin kepada para senapati. Tapi patih, ini rombongan untuk pernikahan. Mereka tentu membawa pengawal, jawab seorang senapati ragu. Tidak, ini kesempatan. Buat mereka mengerti kedudukan, tekan Gajah Mada tajam. Dari kejauhan, senja merayap perlahan, seakan memberi isyarat bahwa langit pun merasakan hawa buruk. Di saat Hayam Wuruk mempersiapkan pernikahan dengan penuh cinta, Gajah Mada mempersiapkan sesuatu yang berbeda, sebuah tuntutan agar Sunda mengakui diri sebagai bawahan. Sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan maksud sang raja. Dua tujuan berbeda mulai berjalan bersebelahan, dan tak ada yang menyadari benturan mereka akan melahirkan tragedi paling pahit dalam sejarah Nusantara. Penginapan besar di Tanah Bubat disediakan untuk menyambut rombongan Sunda. Suasananya meriah, penuh dekorasi, seolah semuanya akan berjalan baik. Putri Pitaloka duduk sendirian menatap bulan. "Ayahanda, apakah aku akan bahagia di Majapahit?" bisiknya pelan. Sang raja dengan lembut mengelus rambut putrinya. "Anakku, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Jika Hayam Wuruk benar mencintaimu, maka seluruh Nusantara akan menjadi saksi bersatunya dua hati." Di sisi lain, Mangkubumi Sunda tetap gelisah. Ia berjalan mondar-mandir sambil memegangi keris. Ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa penyambutan ini terasa hambar, gumamnya. Ketika ia mencoba mendekati salah satu prajurit Majapahit, prajurit itu hanya menunduk dan bicara singkat. "Hamba tidak diizinkan bicara banyak, Tuan." Ketegangan kecil itu terasa, seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Para prajurit Sunda yang berpengalaman juga merasakannya. "Komandan, penjagaan Majapahit terlalu ketat, seperti sedang mengawasi kita, bukan menyambut," bisik salah satu prajurit Sunda. Komandan itu mengertakkan gigi. "Tetap waspada. Jangan memulai masalah, tapi jangan lengah." Malam itu, Putri Pitaloka berdoa agar semua berjalan baik. Ia tidak tahu bahwa di saat dirinya berdoa untuk cinta, Gajah Mada sedang menyiapkan pasukan untuk melakukan tuntutan yang tak dapat diterima oleh Sunda. Waktu terus berjalan, dan tragedi semakin mendekat seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Pagi hari di Tanah Bubat terasa berbeda. Awan menggantung rendah, seolah langit ingin memperingatkan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Gajah Mada memanggil seluruh senapati dan mengeluarkan perintah resmi. Hari ini rombongan Sunda harus memahami bahwa mereka datang sebagai tanda pengabdian. Pernikahan ini adalah bentuk takluk,
bukan sekadar penyatuan. Para senapati terdiam, beberapa shock mendengarnya. Tapi Patih, apakah Raja Hayam Wuruk mengetahui? Ini demi Palapa, potong Gajah Mada tegas. Di sisi lain, rombongan Sunda sudah bersiap mengikuti prosesi adat penyambutan. Mereka berpakaian indah, membawa harapan dan kehormatan. Namun ketika pasukan Majapahit mengepung lokasi, suasana langsung berubah mencekam. Komandan Sunda mengangkat tangan. "Apa arti semua ini?" teriaknya. Seorang senapati Majapahit maju, wajahnya penuh ketegangan. Atas perintah Patih Gajah Mada, rombongan Sunda diharuskan menyatakan tunduk kepada Majapahit sebelum pernikahan dilangsungkan. Putri Pitaloka terkejut. "Tunduk? Ini bukan pernikahan, ini penghinaan," bisiknya dengan suara gemetar. Prabu Linggabuana maju dengan gagah. "Katakan pada patihmu, kami datang untuk menikahkan putri kami, bukan untuk menyerahkan martabat kerajaan." Suasana memanas. Pasukan Sunda bersiap, Majapahit pun demikian. Satu kata, satu gerakan saja bisa memicu bencana. Di kejauhan, Hayam Wuruk yang baru mendengar kabar itu langsung terkejut dan berlari menuju Tanah Bubat, berharap bisa menghentikan segalanya. Namun ia tidak tahu bahwa ia sudah terlambat. Benih perang telah ditebar, dan badai kematian hanya menunggu waktu untuk meledak. Tanah Bubat yang semula dipersiapkan sebagai tempat penyambutan berubah menjadi lautan ketegangan. Para prajurit Majapahit dan Sunda berdiri saling menatap, kedua pihak sama-sama menunggu aba-aba yang entah dari mana datangnya. Aroma debu yang terangkat dari tanah bercampur dengan hawa dingin yang menusuk, membuat suasana seperti jurang yang siap runtuh. Ketika utusan Majapahit sekali lagi menyampaikan tuntutan Gajah Mada agar Sunda menyatakan diri tunduk, Prabu Linggabuana maju satu langkah, suaranya tegas meski penuh tekanan. "Katakan pada patihmu, kehormatan kami bukan barang dagangan. Kami datang membawa cinta, bukan menyerahkan kedaulatan." Para pengawal Sunda serentak memegang gagang senjata, namun belum menghunusnya. Putri Pitaloka yang berdiri di belakang ayahnya menggenggam erat selendangnya, matanya bergetar melihat perubahan situasi yang begitu cepat. "Ayahanda, apakah tidak ada cara lain?" bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun Prabu Sunda hanya menatap putrinya sambil tersenyum lembut, meski hatinya hancur. "Anakku, kehormatan bukan sesuatu yang bisa ditawar. Jika kita menyerah hari ini, nama Sunda akan diinjak-injak selamanya." Di kejauhan, prajurit Majapahit berbisik satu sama lain. "Benarkah kita harus memaksa? Ini rombongan pernikahan," gumam seorang prajurit muda. Namun senapati mereka hanya menggeleng. Perintah patih adalah hukum. Pada saat itu, seakan alam ikut menahan napas. Burung-burung yang biasanya beterbangan pun mendadak menghilang. Tanah Bubat menjadi sunyi, dan dalam kesunyian itu, benih tragedi mulai tumbuh menjadi api yang siap membakar segalanya. Sebuah kesalahpahaman yang tak semestinya terus berlanjut, dan tak ada satupun yang mampu menghentikan badai yang mulai muncul di Cakrawala. Hayam Wuruk berlari sekuat tenaga menuju Tanah Bubat, jantungnya berdentum seperti genderang perang. Ketika seorang utusan membeberkan kabar bahwa Gajah Mada menuntut Sunda tunduk sebagai syarat pernikahan, wajah sang raja langsung pucat. "Gajah Mada, bagaimana mungkin kau melakukan ini tanpa restu kami?" desisnya sambil menunggang kudanya dengan kecepatan penuh. Para pengawal berusaha mengikuti, namun sang raja terlalu cepat, seakan ingin menyusul takdir sebelum takdir itu menimpa kekasih hatinya. Di sepanjang perjalanan, sang raja hanya terpikir satu hal, memastikan Putri Pitaloka baik-baik saja. "Jangan biarkan terjadi perang, jangan biarkan sejarah mengutukku," gumamnya,
Angin menerbangkan suaranya yang penuh kecemasan. Di sisi Tanah Bubat, ketegangan antara kedua pihak semakin meningkat. Komandan Sunda mengangkat suaranya, "Kami tidak akan melawan jika dibiarkan mengikuti prosesi pernikahan dengan hormat." Namun seorang senapati Majapahit membalas, "Tanah ini milik Majapahit. Kehormatan kami harus dijunjung." Ketika dua suara keras beradu, prajurit-prajurit di belakang saling melirik, sebagian dengan ragu, sebagian dengan marah. "Ini bukan penyambutan, ini perang yang dipaksakan," ucap seorang prajurit Sunda dengan gigi terkatup. Putri Pitaloka yang berdiri di tengah rombongan mulai meneteskan air mata. Bukan karena takut, tetapi karena ia menyadari bahwa cinta yang ia bawa telah berubah menjadi bara permusuhan di tangan orang lain. "Andai saja sang raja tahu, andai ia datang lebih cepat," ucapnya dalam hati. Namun takdir kadang berjalan tanpa menunggu siapapun. Dan Tanah Bubat, perlahan namun pasti, berubah menjadi panggung tragedi. Teriakan pertama pecah bukan karena serangan, melainkan karena kesalahpahaman. Seekor kuda prajurit Majapahit yang terkejut oleh suara benturan perisai melompat ke depan, membuat beberapa prajurit Sunda bereaksi spontan. Mereka mengangkat tameng, membentuk barisan bertahan. Melihat itu, pasukan Majapahit mengira Sunda hendak menyerang. "Majapahit, siaga!" teriak senapati Majapahit. "Sunda, pertahankan posisi!" seru komandan Sunda. Dalam sekejap, Tanah Bubat berubah menjadi kekacauan. Anak panah dilepaskan, bukan karena diperintah, tetapi karena ketakutan menjalar seperti api yang menyambar jerami kering. "Henti Kaaan!" "Ini bukan perintah," teriak beberapa senapati, namun suara mereka tenggelam dalam gemuruh pertempuran yang mulai pecah. Prajurit-prajurit Sunda bertarung dengan gagah, namun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Majapahit yang sudah mengepung dari segala arah. "Kami hanya datang untuk menikahkan putri kerajaan." "Apa salah kami?" teriak seorang prajurit Sunda sebelum akhirnya roboh. Putri Pitaloka menjerit ketika melihat satu persatu prajurit yang mengawalnya gugur. "Tidak, hentikan semua ini!" serunya, tapi suaranya tak mampu menembus lautan senjata. Prabu Linggabuana berdiri di depan, memimpin perlawanan dengan keberanian seorang raja yang tahu bahwa pilihan satu-satunya hanyalah bertarung mempertahankan martabat. "Sunda tidak akan tunduk. Pertahankan kehormatan kita!" teriaknya, suaranya lantang seperti badai. Prajurit Majapahit, meski lebih banyak, juga diliputi kebimbangan. Banyak dari mereka tak ingin menyerang rombongan yang seharusnya menjadi tamu kehormatan. Namun perintah Gajah Mada terlalu kuat, terlalu mengikat, dan terlalu menakutkan untuk ditentang. Pertempuran semakin brutal. Tanah berubah merah oleh darah kedua belah pihak. Jeritan kesakitan bercampur dengan dentingan logam, membuat langit seperti ikut menangis. Prabu Linggabuana bertarung dengan gagah berani, tubuhnya dipenuhi luka, namun ia tetap berdiri layaknya singa yang tidak ingin mati dalam keadaan membungkuk. "Ayahanda, hati-hati!" teriak Putri Pitaloka dari kejauhan, namun ia segera ditarik oleh para dayang agar tidak semakin dekat dengan bahaya. Sang raja menoleh untuk melihat putrinya, dan dalam sekejap itu, sebuah tombak menembus dadanya. Darah memancar. Dunia seakan berhenti berputar. Putri Pitaloka menjerit, "Ayahanda Aa!" Jeritan yang memecah langit dan merobek hati siapapun yang mendengarnya. Prabu Linggabuana terjatuh perlahan, namun ia masih sempat berkata lirih pada putrinya, "Anakku, jagalah kehormatan." Sunda, dan napasnya pun hilang bersama angin yang berembus muram. Prajurit Sunda yang melihat rajanya gugur mengamuk dengan keberanian terakhir mereka.
Namun jumlah mereka semakin menipis, seperti daun tersapu badai. Banyak prajurit Majapahit menangis melihat tragedi itu, meski tangan mereka tetap memegang senjata. "Ini bukan perang, ini pembantaian," bisik seorang prajurit Majapahit yang gemetar. Di puncak kekacauan itu, Gajah Mada berdiri dari kejauhan, matanya dingin. Ia mengira ini adalah langkah terakhir untuk menuntaskan Sumpah Palapa, padahal kenyataannya ia baru saja menyalakan bara permusuhan yang kelak mengguncang legitimasi dan wibawanya di hadapan sang raja. Ketika jumlah prajurit Sunda hampir habis, dan sebagian besar bangsawan serta pengawal yang setia telah gugur, Putri Pitaloka berdiri di tengah medan perang, tubuhnya gemetar namun matanya penuh keteguhan. Ia memandang jasad ayahnya, kemudian memandang pasukan Majapahit yang masih mengepung. Dalam dirinya muncul kesadaran bahwa tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan dengan pedang, yang tersisa hanyalah kehormatan terakhir. Dayang-dayangnya menangis sambil memohon, "Gusti Putri, jangan lakukan apa yang hamba pikirkan." Namun Putri Pitaloka menggeleng. "Sunda telah memberikan darahnya. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi simbol takluk bagi siapapun." Ia melangkah maju dengan wajah setegar batu karang. Salah satu bangsawan Sunda yang tersisa mencoba menghentikannya. "Gusti Putri, hidup Anda masih bisa menyelamatkan nama Sunda." Putri Pitaloka menatapnya dengan mata yang sudah tidak menyimpan takut. "Tidak. Jika aku hidup sebagai tanda tunduk, itu justru akan menghapus kehormatan yang telah diperjuangkan ayahanda dan para prajurit." Ia kemudian meraih pusaka kecil yang disembunyikan di balik selendang. Dan dengan suara yang menggema di seluruh tanah Bubat, ia berkata, "Aku, Dyah Pitaloka Citra Resmi, memilih mati sebagai putri Sunda, bukan hidup sebagai lambang penghinaan." Sebelum ada yang sempat menghentikannya, ia menusukkan pisau itu ke dadanya sendiri. Dayang-dayang menjerit. Prajurit Majapahit terdiam. Dan Hayam Wuruk, yang tiba tepat ketika tubuh Putri Pitaloka roboh, hanya bisa berteriak histeris, "Tidak aaka," sambil jatuh berlutut di tanah yang sudah berlumur darah. Itulah momen ketika api perang Bubat benar-benar padam, bukan oleh kemenangan, tetapi oleh duka yang tak terbayarkan oleh apapun. Tragedi ini akan menghantui Majapahit selamanya. Tanah Bubat kembali sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan, sunyi yang menakutkan, seperti kuburan raksasa yang baru saja menelan nyawa banyak orang. Hayam Wuruk berlutut di tanah, tangannya gemetar saat mengangkat tubuh Putri Pitaloka yang telah kehilangan cahaya hidupnya. Darah yang mengalir dari luka sang putri mengalir ke telapak tangannya, membuat raja itu merasa seolah dunia merobek dadanya tanpa belas kasihan. "Pitaloka, kenapa harus begini?" Suaranya pecah, tak lagi terdengar seperti raja besar, melainkan seperti lelaki yang baru saja kehilangan seluruh dunianya. Para pengawal personal raja berdiri jauh di belakang, menunduk, tak berani mendekat. Tak ada satupun yang tahu harus berkata apa. Angin sore yang menyapu tanah Bubat terasa seperti menambah luka. "Mengapa? Mengapa kau biarkan mereka mempermalukanmu sehingga memilih mati?" Namun Hayam Wuruk sadar, kata-kata itu bukan ditujukan kepada putri yang sudah tiada, tetapi kepada dirinya sendiri. Andai ia datang lebih cepat, andai ia menolak perintah Gajah Mada sejak awal, andai ia mendengarkan nuraninya dan bukan sekadar protokol kerajaan. Penyesalan itu menghantamnya bertubi-tubi. "Ampuni aku," gumamnya sambil mencium kening sang putri. Para prajurit Majapahit yang masih berdiri, sebagian menangis terseduh, sebagian kembali menyarungkan senjata sambil menatap tanah dengan rasa bersalah yang begitu berat. Pertempuran ini bukan kemenangan, ini aib. Aib yang akan mengalir di setiap halaman sejarah Majapahit. Di tengah suasana kelam itu, Gajah Mada berjalan mendekat. Matanya dingin, namun ada sedikit kegelisahan yang ia sembunyikan.
Ketika ia berdiri beberapa langkah dari sang raja, para prajurit langsung berbisik, saling melontarkan pandangan penuh kecaman. "Patih, apakah kau puas?" Suara seorang prajurit tua muncul dari kerumunan. Gajah Mada menatapnya, tetapi tidak menjawab. Namun sebelum ia dapat berbicara pada Hayam Wuruk, sang raja sudah lebih dulu berdiri perlahan. Mata Hayam Wuruk memerah, bukan hanya karena menangis, tetapi karena dipenuhi kemarahan yang menahan ledakan. Gajah. Ada. Setiap kata diucapkan dengan tekanan yang membuat udara di sekitar mereka seakan ikut membeku. Gajah Mada menunduk hormat. "Daulat, Gusti." "Ini demi apa?" Bentak Hayam Wuruk hingga gema suaranya memantul ke seluruh tanah Bubat. "Demi sumpah palapa? Demi ambisi? Lihatlah. Lihat apa yang telah kau lakukan." Ia menunjuk jenazah prajurit Sunda yang berserakan, jasad sang putri, dan jasad Prabu Linggabuana yang tergeletak tak jauh dari sana. "Ini bukan pemersatuan Nusantara, ini penghinaan dan pembantaian." Gajah Mada terdiam, bibirnya bergetar tapi tak sepatah kata pun bisa keluar. Ia adalah patih terbesar Majapahit, tetapi hari itu, ia tampak seperti seorang lelaki yang kehilangan arah. Para senapati Majapahit menunduk dalam-dalam, beberapa bahkan menangis karena tidak kuasa menahan beban moral dari tragedi itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gajah Mada merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Ketakutan bukan terhadap musuh, tetapi terhadap penilaian sejarah. Langkah Hayam Wuruk terasa berat saat ia meninggalkan tanah Bubat sambil membawa tubuh Putri Pitaloka. Para pengawal mengikutinya perlahan, membentuk barisan yang tidak lagi tegap, tetapi rapuh. Setiap langkah mereka seperti menginjak bara penyesalan yang semakin membara. Di sepanjang perjalanan kembali ke keraton, Hayam Wuruk tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya memeluk tubuh sang putri, seolah tidak ingin melepaskannya walau ia tahu kehidupan telah pergi darinya. Bagaimana bisa cinta berakhir dengan luka sedalam ini? Gumam salah satu prajurit yang berjalan di samping tandu. Ketika rombongan itu tiba di pintu gerbang keraton Majapahit, para pelayan dan bangsawan berhamburan keluar, berharap menyambut sang putri yang akan dinikahkan. Namun ketika melihat wajah muram sang raja dan tandu yang ditutup kain putih, suasana langsung berubah mencekam. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu selir kerajaan dengan suara bergetar. Tidak ada yang menjawab. Hayam Wuruk hanya berjalan terus, melewati mereka, menuju Balairung dalam keadaan lunglai. Ketika kain penutup diangkat, seluruh istana terdiam dalam kepedihan. Tangisan mulai terdengar dari setiap sudut ruangan. Sang ibu suri langsung lemas dan jatuh pingsan. Para dayang menangis terseduh tanpa henti. Namun Hayam Wuruk hanya duduk diam, menatap wajah Putri Pitaloka tanpa berkedip. "Aku tidak pantas menjadi raja, jika seorang yang ingin kulindungi justru mati karena kebodohanku," pikirnya. Di balik sorot matanya, tampak jelas ia baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa diganti oleh seluruh kekayaan Majapahit. Malam itu, istana Majapahit dipenuhi kesedihan. Tidak ada suara gamelan, tidak ada lampu-lampu yang biasanya menyala terang. Yang terdengar hanya isak tangis dan desahan duka. Di ruang pribadi raja, Hayam Wuruk duduk sendirian bersama jenazah Putri Pitaloka. Lilin di sekelilingnya menari perlahan, seakan ikut meratap. "Pitaloka, seharusnya aku yang melindungi, bukan membiarkanmu menghadapi penghinaan," bisiknya sambil menggenggam tangan sang putri yang sudah dingin. "Andai aku memerintah lebih tegas, andai aku menghentikan Gajah Mada sebelum semuanya terlambat," ia menutup matanya, air mata mengalir lagi. Dalam pikirannya, ia membayangkan masa depan yang gagal ia wujudkan, pernikahan megah,
dua kerajaan yang bersatu, masa depan penuh kedamaian. Semua kini hilang, digantikan oleh bara kebencian dan luka yang tidak akan hilang hingga generasi-generasi mendatang. Ketika salah satu penasihat mendekat dan berkata pelan, "Gusti, istrinya kerajaan menunggu keputusan Anda mengenai pemakaman," sang raja langsung menjawab tanpa menatap, "Tidak. Malam ini ia tetap di sini, bersamaku. Tidak seorang pun menyentuh tubuhnya tanpa izinku." Suara itu penuh luka. Sementara itu, di luar ruangan, para bangsawan membicarakan satu hal yang sama, nasib Gajah Mada. Patih telah membawa aib ini, bagaimana mungkin Majapahit bisa berdiri tegak lagi, bisik seorang bangsawan tua. Tak ada yang menjawab. Semua tahu, malam itu adalah malam paling kelam dalam sejarah Majapahit. Di saat istana dibalut kesedihan, kabar tentang tragedi Bubat menyebar cepat hingga pelataran luar Majapahit. Para rakyat yang sebelumnya bergembira menanti berita pernikahan tiba-tiba terdiam saat mendengar bahwa rombongan Sunda dihancurkan. Pedagang, petani, dan perajin berkumpul sambil berbisik satu sama lain. Apakah benar kita menyerang tamu? Bagaimana bisa Majapahit melakukan ini? Bukankah mereka datang untuk menikah? Suara-suara itu menandakan bahwa bukan hanya istana yang terguncang, tetapi seluruh negeri. Di antara kerumunan itu, beberapa prajurit Majapahit yang ikut dalam pertempuran duduk termenung, wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Aku melihat mereka mati satu persatu. Itu bukan perang, itu salah, kata seorang prajurit sambil menahan tangis. Sementara itu, di keraton, Hayam Wuruk sudah membuat keputusan besar. Ia memanggil Gajah Mada secara resmi untuk menghadap keesokan paginya. Seluruh istana geger. "Apakah ini akhir kekuasaan Patih Agung?" tanya seorang senapati. Namun tak ada yang bisa menebak. Yang pasti, hubungan antara majikan dan patih yang selama ini kokoh seperti batu karang kini retak, dan serpihannya telah melukai seluruh Nusantara. Tragedi Bubat tidak hanya merenggut nyawa, tetapi merenggut kepercayaan, kehormatan, dan masa depan yang seharusnya indah. Dan di tengah semua itu, Hayam Wuruk duduk menatap langit malam, memikirkan satu hal yang tak bisa ia ubah. Penyesalan tidak pernah datang di awal, ia selalu datang terlambat. Angin malam terasa jauh lebih dingin ketika prajurit Majapahit mulai menutup semua pintu gerbang Bubat. Tidak ada seorang pun dari rombongan Sunda yang menyadari bahwa apa yang mereka kira sebagai sambutan kenegaraan perlahan berubah menjadi jerat yang tak terlihat. Ratu Pajajaran mulai merasakan kegelisahan aneh di dadanya. "Ayah, mengapa penjagaan mendadak begitu ketat?" bisiknya perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar oleh siapapun kecuali Raja Sunda. Sang raja menatap sekeliling, sorot matanya mulai berubah tajam, seperti seorang ayah yang mencium bahaya nyata di sekitar putrinya. "Ini tidak wajar," gumamnya, mencoba menutupi rasa cemas di balik wajah tenang seorang raja. Di balik tembok kayu itu, suara langkah kaki prajurit Majapahit terdengar seperti gema ancaman yang semakin mendekat. Ratu mencoba kembali tersenyum, mencoba kembali memegang kendali atas hatinya, namun ketakutan mulai merayap perlahan. "Ayah, apakah ini jebakan?" tanyanya dengan mata bergetar. Raja Sunda tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan putrinya lebih kuat, seolah berkata tanpa kata, "Bersiaplah untuk apapun." Di sisi lain, para panglima Sunda mulai saling pandang, merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar tengah bergerak di balik bayang-bayang. "Jika benar ini penghinaan, kita tidak boleh tinggal diam," gumam seorang panglima. Tetapi saat itu tidak ada yang benar-benar paham bahwa badai paling kelam dalam sejarah Jawa sedang menunggu detik untuk meledak.
Saat mentari mulai merunduk di balik cakrawala, utusan Majapahit datang membawa kabar yang membuat darah para prajurit Sunda mendidih. Dengan nada yang dingin, ia menyampaikan titah Hayam Wuruk. Raja Sunda wajib menyatakan tunduk, dan pernikahan ini adalah bentuk penyerahan, katanya tanpa ragu, seolah sedang membacakan hukuman kepada rakyat jelata. Para panglima Sunda langsung naik darah. "Apa kau gila? Ini pernikahan kerajaan, bukan penaklukan," bentak salah satu panglima sambil meraih gagang kerisnya. Utusan Majapahit tidak gentar. "Ini titah raja. Jika menolak, maka kalian akan dianggap pemberontak." Ratu tertegun, wajahnya pucat seketika. "Ayah, ini tidak mungkin. Kakang Hayam Wuruk tidak mungkin berniat seperti ini," katanya dengan suara yang retak. Raja Sunda mencoba menenangkan putrinya, namun hatinya sendiri tercabik-cabik. "Putriku, kadang sebuah hati bisa dikendalikan oleh tangan-tangan yang ingin merebut kekuasaan." Para prajurit Sunda mulai berkumpul, sebagian marah, sebagian kebingungan, sebagian lagi takut apa yang akan terjadi setelah matahari sepenuhnya tenggelam. Sorot mata mereka seperti api yang menunggu sebutir percikan untuk menyala. Dan percikan itu baru saja dilemparkan oleh utusan Majapahit. Tidak butuh waktu lama sebelum kabar itu sampai ke telinga ratu. Ia berlari ke arah ayahnya, memeluknya dengan tubuh yang gemetar. "Ayah, aku tidak ingin menjadi alasan perang. Tolong hentikan ini," katanya dengan air mata deras, seperti hujan pertama yang jatuh ke tanah kering. Raja Sunda menatap putrinya, mencoba tegar, namun tatapan itu pecah juga oleh kesedihan. "Anakku, tidak ada yang ingin perang. Tapi harga diri sebuah kerajaan bukan sesuatu yang bisa diinjak hanya demi pesta pernikahan," jawabnya pelan. Ratu menunduk, memegangi dadanya yang terasa sesak. "Aku rela menyerahkan hidupku, asal ayah dan para prajurit tidak mati karenaku." Seorang panglima mendengar itu dan langsung berlutut. "Ratu, bukan Anda yang salah. Ini penghinaan Majapahit. Jika kita mundur, sejarah akan menertawakan kita." Ratu menggeleng kuat, air mata jatuh tanpa kendali. "Sejarah tak pernah merasakan sakitnya kehilangan orang yang kucintai." Ayahnya memeluknya lebih erat lagi. "Ratu, apapun yang terjadi, ayah akan menjagamu." Tetapi bahkan kata-kata sang ayah tidak mampu menghapus firasat bahwa malam itu, bumi Bubat akan dipenuhi darah. Dalam gelap, gema suara prajurit Majapahit yang bersiap menyerbu terdengar seperti detak waktu menuju tragedi yang tak dapat dihindari. Di sisi lain tembok Bubat, Gajah Mada berdiri tegak. Wibawanya memancar seperti batu karang yang tak pernah bergeser meski diterjang gelombang. Namun malam itu, ada keraguan tipis di sorot matanya, keraguan yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Seorang prajurit bertanya lirih, "Mahapatih, apakah ini memang harus terjadi?" Gajah Mada terdiam lama sebelum menjawab, "Sumpahku belum tuntas. Nusantara harus bersatu." Prajurit itu menunduk, namun berani kembali bertanya, meski harus mengorbankan darah yang tidak bersalah. Gajah Mada memejamkan mata sebentar. "Kadang, jalan menuju persatuan tidak bisa dilewati tanpa pengorbanan," jawabnya dengan suara yang berat. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa persatuan yang dibangun dari air mata seorang putri bukanlah kejayaan, melainkan kutukan. Namun ia tetap maju, karena sumpah itu sudah terlanjur menjadi belenggu di pundaknya. Di kejauhan, ia bisa melihat obor di perkemahan Sunda bergerak gelisah. Mereka sudah tahu, gumamnya. Perang tak bisa lagi dihindari. Menjelang tengah malam, udara Bubat berubah menjadi tebal dan mencekam. Para prajurit Sunda berdiri dalam formasi,
memegang tombak dan pedang mereka erat-erat seolah itu adalah garis terakhir antara hidup dan kematian. Ratu berdiri di tengah-tengah, diapit dua dayang yang menangis tanpa suara. "Ayah, jangan pergi," bisik Ratu sambil memegang jubah ayahnya. Raja Sunda mengecup kening putrinya. "Anakku, seorang raja harus berdiri sampai napas terakhirnya, bukan karena ia ingin mati, tetapi karena ia harus menjaga kehormatan bangsanya." Ratu berteriak memanggil ayahnya ketika ia berjalan ke barisan depan, tetapi suara tangisnya tenggelam oleh teriakan perang dari arah Majapahit. Obor-obor mulai bergerak cepat, langkah kaki memecah tanah, suara gong dipukul sebagai tanda dimulainya serangan. Jeritan pertama pecah di udara seperti ledakan yang membelah malam. Ratu menutup mulutnya, tubuhnya melemas, sementara prajurit Sunda berlari maju menghadapi badai yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, bumi Bubat mulai merah oleh darah, dan sejarah Jawa berubah selamanya. Serangan Majapahit datang seperti badai yang meledak tanpa aba-aba. Suara denting logam bertabrakan memenuhi udara, bercampur dengan teriakan prajurit Sunda yang mencoba mempertahankan diri dengan sisa tenaga. Debu beterbangan, tanah bergetar, dan obor-obor berjatuhan menghiasi gelapnya malam. Raja Sunda berada di garis depan, pedangnya menebas setiap prajurit yang mencoba mendekati rombongannya. "Majapahit, kalian menodai kehormatan. Kami datang dengan damai," teriak Raja Sunda, namun suaranya terkubur oleh hiruk-pikuk pertempuran. Seorang prajurit Majapahit melompat maju dan berteriak, "Perintah Mahapatih, tidak ada yang boleh lolos." Sementara itu, Ratu melihat semuanya dari kejauhan, tubuhnya gemetar hebat. "Ayah! Ayah!" Suaranya pecah, seperti retakan kaca yang perlahan menyebar di seluruh hatinya. Para dayang memohon, "Ratu, kita harus menyingkir. Ini terlalu berbahaya." Namun Ratu menggeleng keras. "Tidak, aku tidak akan pergi meninggalkan ayahku bertarung sendirian." Di tengah chaos itu, darah prajurit mengalir ke tanah, menjadi saksi bisu bahwa yang terjadi malam itu bukan peperangan, melainkan pembantaian. Dan semua itu dimulai hanya karena sebuah kehormatan yang disalahartikan. Raja Sunda terus bertarung, meski napasnya mulai berat dan pedangnya nyaris tidak bisa lagi diangkat. Di sampingnya, para panglima setia terus melindungi sang raja tanpa mundur sejengkal pun. "Tuan, kita kalah jumlah," teriak seorang panglima yang tubuhnya sudah penuh luka. Raja Sunda menjawab dengan suara parau, "Lebih baik gugur sebagai raja daripada hidup sebagai simbol kehinaan." Ketika seorang prajurit Majapahit berhasil menusuk bahu Raja Sunda, sang panglima langsung menghalangi dan menebas prajurit itu. "Raja, mundur sedikit. Lindungi diri." Raja Sunda hanya tersenyum getir. "Tidak ada tempat untuk mundur. Sebab jika aku pergi, seluruh Sunda akan runtuh." Sementara itu, dari sisi Majapahit, beberapa prajurit mulai ragu. "Ini salah, mereka tidak menyerang kita sejak awal," gumam seorang prajurit muda. Namun komandan mereka menghardik, "Diam. Laksanakan perintah." Pertempuran semakin brutal. Teriakan, derit pedang, dan tubuh jatuh satu persatu membuat tanah seperti menyerap kesedihan manusia. Di kejauhan, Ratu melihat ayahnya terluka. "Ayah! Ayah Aah!" teriaknya, mencoba berlari, namun dua dayang menahan tubuhnya sekuat mungkin. Usahanya sia-sia, dan hatinya hancur melihat ayahnya perlahan kehilangan tenaga. Perlahan, garis pertahanan Sunda runtuh. Satu persatu panglima mereka gugur dengan kepala tegak, mempertahankan kehormatan yang mereka bawa sejak lahir. Raja Sunda jatuh berlutut,
tubuhnya dipenuhi luka. Seorang prajurit Majapahit mengangkat pedangnya, siap menghabisinya. Dari kejauhan, Ratu menjerit, "Jangan! Dia ayahku!" Tetapi suara itu tidak menghentikan pedang yang turun menghantam tubuh sang raja. Raja Sunda terjatuh ke tanah dengan mata terbuka memandang langit yang gelap, seolah menatap takdirnya sendiri. "Ayah!" Ratu jatuh tersungkur. Ia merangkak maju melewati tubuh-tubuh prajurit yang bergelimpangan, air mata menetes tanpa jeda. Ketika ia mencapai tubuh ayahnya, ia menggenggam tangan sang raja yang mulai dingin. "Ayah, mengapa dunia begitu kejam kepada kita?" bisiknya dengan suara patah. Raja Sunda, dengan napas terakhirnya, berbisik pelan, "Ratu, kau harus tetap kuat. Jangan biarkan kehormatan kita hilang." Dan dengan kata-kata itu, Raja Sunda menghembuskan napas terakhirnya. Ratu menjerit sekeras yang ia bisa. Suara itu menggema ke seluruh Bubat, membuat beberapa prajurit Majapahit berhenti bergerak, menunduk, dan menyadari bahwa malam itu mereka telah membunuh bukan hanya seorang raja, tapi seluruh harapan sebuah bangsa. Ratu memeluk ayahnya lama sekali, tangannya bergetar dan wajahnya tenggelam dalam kesedihan yang tak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Dayang-dayangnya menangis terseduh-seduh, namun tak ada yang berani menyentuh Ratu. Ketika prajurit Majapahit hendak mendekat, Ratu berdiri perlahan. Tubuhnya lemah, rambutnya kusut, wajahnya penuh air mata, namun sorot matanya berubah, tajam dan hancur sekaligus. "Jangan mendekat," katanya dengan suara lirih namun penuh kekuatan. "Kalian sudah merenggut ayahku, jangan kalian sentuh kehormatanku." Prajurit Majapahit terdiam, tidak ada yang berani melangkah. Bahkan komandan mereka pun sempat bimbang. Ratu menatap ke arah pasukan Majapahit dan berteriak, "Katakan pada Hayam Wuruk, cintanya telah membunuhku." Setelah itu, ia berpaling, mengambil keris kecil dari pinggang ayahnya, memandangnya sebentar, lalu menunduk. Dayang-dayangnya menangis, "Ratu, jangan lakukan itu. Tolong jangan." Ratu tersenyum tipis dengan mata yang sudah tidak memiliki cahaya kehidupan. "Jika kematian adalah satu-satunya cara menjaga kehormatan Sunda, maka biarlah aku menjadi korbannya." Tanpa ragu sedikit pun, ia menghunus keris itu ke dadanya sendiri. Dayang-dayang berteriak histeris. Beberapa prajurit Majapahit menutup wajah mereka, tidak sanggup melihat tragedi sebesar itu. Tanah Bubat malam itu mencatat satu luka terakhir, luka paling dalam dari semuanya. Ketika tubuh Ratu terjatuh, langit terasa lebih gelap dari sebelumnya. Angin malam berhenti sejenak, seolah bumi turut berkabung atas tragedi ini. Bahkan para prajurit Majapahit yang paling keras hatinya pun tidak mampu menahan rasa bersalah yang tiba-tiba merayap masuk ke dada mereka. Seorang prajurit berbisik, "Kita, apa yang telah kita lakukan?" Tidak ada jawaban. Hanya suara tangis dari dayang-dayang yang memeluk tubuh Ratu. Para prajurit Sunda yang tersisa memilih diam dan menundukkan kepala, bukan karena tunduk pada Majapahit, tetapi karena dunia baru saja merenggut segalanya dari mereka. Gajah Mada akhirnya datang ke lokasi, dan ketika melihat tubuh Ratu dan Raja yang sudah tidak bernyawa, sorot matanya berubah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti manusia yang tersesat di tengah ambisi yang ia ciptakan sendiri. "Sumpahku, mengapa harus sebesar ini balasannya?" bisiknya dengan suara retak. Tragedi Bubat menjadi luka sejarah yang tidak pernah bisa disembuhkan, luka yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa kehormatan yang dipaksakan hanya akan melahirkan kehancuran. Dan malam itu, di tanah yang sunyi, cerita cinta, ambisi, dan darah mencapai akhir yang paling menyedihkan. Teman-teman semua,
Begitulah kisah kelam Perang Bubat, satu tragedi yang meninggalkan luka panjang dalam sejarah Nusantara. Sebuah kisah tentang cinta yang terputus, kehormatan yang dipertaruhkan, dan ambisi yang akhirnya menelan nyawa mereka yang tak bersalah. Dari kemegahan kerajaan, dari harapan pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan, semuanya berubah menjadi malam paling kelam yang pernah dicatat sejarah. Ratu Sunda, sang raja, para prajurit yang setia, mereka tidak hanya gugur sebagai korban perang, tetapi sebagai simbol harga diri yang tak mau diinjak oleh kekuasaan. Perang Bubat bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa ambisi yang membutakan hati, keputusan yang keliru, dan ego yang dipertahankan dengan kekerasan hanya akan membawa kehancuran. Dan di balik itu semua, ada air mata manusia yang mungkin sering terlupakan oleh mereka yang haus kekuasaan. Jika kisah ini membuatmu merinding atau membuat hatimu ikut sedih, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar cerita-cerita sejarah penuh makna seperti ini bisa terus kami hadirkan untuk kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hormat untuk para leluhur, dan salam damai untuk kita semua.